Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, jumpa lagi bersama Bu Nurina di sini, tentunya dalam mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Indikator pencapaian kompetensi yang harus Anda kuasai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Kedua, dapat menganalisa perbedaan komponen penyusun antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel, kita tengok dulu sebentar apa sih yang dimaksud dengan sel tersebut. Kemarin sudah kita pelajari bahwa sel adalah unit struktural atau penyusun dan unit fungsional atau pelaksana fungsi yang terkecil dari makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena di dalam sel inilah sudah berlangsung reaksi-reaksi kehidupan. Makanya sel dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dia sudah bisa melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan. Nah, sekarang kita lihat bahwa sel itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita bahas dulu mengenai sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau membran nukleus, sehingga materi genetiknya yang berupa DNA akan terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut dengan nukleoid tanpa adanya membran yang memisahkan daerah ini dengan bagian sel lainnya. Contoh dari sel prokariotik ini adalah sel Archaebacteria, sel bakteri, dan sel Cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Sel berikutnya adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti atau membran nukleus, sehingga materi genetiknya akan terpisah dari sitoplasma dan dari bagian-bagian sel yang lain. Contoh dari sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang Anda amati dua gambar berikut ini, yaitu contoh dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, ini sel eukariotik, contohnya ini sel hewan. Ini gambar sel hewan. Kemudian yang sebelah kiri adalah sel prokariotik. Ini adalah sel bakteri. Bisa Anda amati sebentar untuk kedua sel tersebut. Nah, dari hasil pengamatan Anda, apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua sel tersebut? Coba Anda analisa. Nah, sebenarnya perbedaan utama dari sel prokariotik dengan sel eukariotik adalah bahwa sel prokariotik ini inti selnya belum dilindungi oleh membran inti, sedangkan pada sel eukariotik inti selnya sudah dilindungi oleh membran inti. Perbedaan yang lain, sel prokariotik ini memiliki organel sel yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sel eukariotik. Nah, sekarang kita lihat struktur umum dari sel. Sel memiliki tiga bagian pokok. Yang pertama adalah membran sel, kemudian ada sitoplasma atau cairan sel, dan ada organel-organel sel. Nah, ada banyak sekali, dari nukleus sampai nanti ada kloroplas dan sebagainya. Sekarang kita lihat satu persatu. Membran sel. Membran sel ini merupakan bagian terluar dari sel tersebut, yang tersusun atas lapisan ganda dari lipid, atau sering disebut dengan lipid bilayer, dan mengandung protein, kolesterol, serta oligosakarida. Fungsi utama dari membran sel, karena dia merupakan bagian yang terluar pada sel umumnya, maka dia sebagai pelindung sel. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai
pengatur keluar masuknya zat pada sel tersebut. Ini gambar membran sel, bisa Anda amati. Dia tersusun atas dua lapisan lipid atau lipid bilayer. Ada bagian kepala dan bagian ekor yang tersusun atas dua lapis yang saling berhadapan. Bagian kepala selalu menghadap ke arah sitoplasma atau cairan sel, sedangkan bagian ekor selalu membelakangi atau tidak menghadap ke sitoplasma. Sehingga bagian kepalanya dia disebut bersifat hidrofilik atau suka air, dia menghadap ke cairan, sedangkan bagian ekornya hidrofobik karena dia selalu menjauhi cairan. Bagian kedua tadi sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimiawi di dalam sel. Nah, sekarang kita masuk ke organel-organel yang dimiliki oleh sel. Ada nukleus atau inti sel. Dia berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel tersebut. Di dalam nukleus ini juga mengandung informasi genetik yang tersusun atas DNA. Oke, bagian yang penting dari nukleus itu ada 3. Membran nukleus ini tentunya dimiliki oleh sel eukariotik tadi. Kemudian ada nukleoplasma atau cairan intinya yang berisi ion-ion, protein, enzim, bahkan benang-benang kromatin. Kemudian nukleolus yang tersusun atas kumpulan gen-gen yang nanti akan memberikan kode ke RNA yang ada di ribosom. Organel berikutnya ada ribosom sendiri. Dia berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom ini ada yang terletak bebas dalam sitoplasma dan ada yang melekat pada retikulum endoplasma. Ini ada 2 jenis ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Organel berikutnya ada retikulum endoplasma atau sering disingkat dengan RE yang merupakan membran berkantung. Nah, dia juga berhubungan dengan membran inti secara langsung. Retikulum endoplasma ini ada 2 macam kelompok, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, yang kasar ini kenapa dia disebut kasar? Karena dia memiliki ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma tersebut. Fungsinya untuk menampung protein yang sudah disintesis oleh ribosom. Kemudian ada retikulum endoplasma halus tadi. Namanya juga halus, berarti tidak ada ribosom yang menempel pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi untuk mensekresikan lemak. Ini gambarnya. Nah, ini dia berhubungan langsung dengan selubung nukleus atau membran inti. Yang ada bintil-bintil ribosomnya ini yang kasar, sedangkan yang halus yang tidak ada ribosomnya. Organel berikutnya adalah badan Golgi. Dia juga berbentuk seperti membran yang berlekuk-lekuk. Fungsi utamanya untuk membentuk lisosom, memodifikasi protein yang disalurkan oleh retikulum endoplasma, serta menghasilkan bahan-bahan pembentuk membran plasma. Berikutnya ada mitokondria. Dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob di dalam sel untuk menghasilkan energi secara otomatis hasil dari respirasi tersebut. Bagian-bagian dari mitokondria ada membran luar, membran dalam yang berlekuk-lekuk disebut krista, dan matriks yang ada di dalam membran dalam tersebut. Isi dari matriks itu ada enzim-enzim pernafasan karena juga fungsinya untuk respirasi, ada DNA, RNA, dan protein. Ini bentuknya seperti ini, membran plasma bulat panjang, nah seperti ini, dan berlekuk-lekuk di dalamnya. Kemudian ada organel lisosom yang merupakan organel berbentuk kantong bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Jadi dia diselubungi oleh membran tunggal. Dia merupakan hasil
sekresi dari badan Golgi. Fungsi utamanya lisosom untuk mencerna materi secara endositosis, kemudian menghancurkan struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel tersebut, kemudian juga untuk penghancuran diri sel tersebut apabila sel tersebut sudah mati. Nah, ini prosesnya seperti ini. Setelah dihasilkan oleh badan Golgi, dia keluar ke dalam sel, kemudian menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna secara endositosis. Ada organel kloroplas, merupakan organel yang mengandung pigmen warna hijau untuk melakukan fotosintesis. Organel ini terdiri dari grana dan stroma, bagian padat grana dan cair stroma. Grana dibungkus oleh membran tilakoid. Dia mengandung pigmen klorofil dan karotenoid. Ini bentuknya seperti ini. Dia dilindungi oleh dua lapis membran luar dan membran dalam. Ini yang bertumpuk-tumpuk ini namanya tilakoid yang membentuk grana. Berikutnya ada vakuola, organel berbentuk kantong yang bermembran, bisa berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan maupun untuk menjaga tekanan osmotik di dalam sel. Kemudian ada sentriol, merupakan organel yang berfungsi untuk mengatur arah pembelahan dari sel tersebut. Berjumlah sepasang dan terletak di dalam sentrosom di dekat inti sel. Nah, sekarang setelah Anda memahami bagian-bagian umum dari sel, Anda analisa dua contoh sel eukariotik berikut ini. Kemudian nanti Anda jelaskan apa perbedaan dari kedua sel tersebut, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang apa perbedaan utama dari sel hewan dengan sel tumbuhan? Setelah Anda amati gambar tadi, perbedaannya yang pertama, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Makanya nanti bentuknya dia akan lebih kaku. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Setelah Anda mengamati organel-organelnya tadi, di situ sel hewan memiliki organel lisosom dan sentriol, sedangkan tumbuhan tidak. Kalau pada tumbuhan memiliki kloroplas dan vakuola yang berukuran besar, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroplas dan biasanya tidak memiliki vakuola. Kalaupun memiliki, ukuran vakuolanya kecil. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kali ini anak-anakku. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.